Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa muslimat asyhadakumullah. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai detik hari ini Allah tetap memelihara kita dalam iman dan Islam. Mudah-mudahan kelak kita menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala juga dalam keadaan iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam marilah kita sampaikan atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat arsyadakumullah, pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan surah Al-Baqarah dari yang pertama. Jadi di dalam surah Al-Baqarah ayat 1 setidaknya sampai ayat 15 atau ayat 20 itu menggambarkan bahwa manusia ini di hadapan Allah itu akan dikelompokkan menjadi 3 kategori. Pertama adalah kategori al-muflihun, orang yang beruntung, orang yang akan memperoleh surga, baik surga di dunia maupun surga di akhirat. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok yang oleh Allah ini akan dijadikan sebagai bahan bakar bagi api neraka jahanam, yaitu kelompok al-kafirun yang nyata-nyata secara zahir menampakkan kekafirannya di depan orang-orang yang saleh. Itu kelompok yang kedua. Kemudian kelompok yang ketiga adalah kelompok yang akan menempati keratnya api neraka jahanam. Karena kelompok ini sebenarnya adalah kelompok kafir, tetapi dia tidak menampakkan kekafirannya secara zahir. Mereka menampakkan diri seakan-akan orang yang beriman, seakan-akan orang yang soleh, tetapi di dalam hatinya dia punya keinginan yang kuat, ikhtiar dan usaha untuk menghancurkan umat Islam. Itulah yang disebut dengan al-munafiqun. Jadi kita ini nanti akan termasuk dalam 3 kelompok ini. Abdullah bin Salam, salah satu di antara orang munafik ini, ketika dia menjadi orang munafik, ketika Rasulullah mengadakan majelis taklim, maka dia ini duduk paling depan di majelisnya Rasulullah. Sehingga seakan-akan di antara sahabat yang lain itu orang yang paling soleh itu adalah dia. Tetapi sebenarnya dia adalah orang yang paling keras permusuhannya kepada Rasulullah. Sampai-sampai orang munafik ini mendirikan masjid-masjid yang paling indah. Tetapi masjid yang indah ini dibangun tidak lain dalam rangka untuk menjadi kedok. Menjadi kedok agar tidak dicurigai oleh Rasulullah dan para sahabatnya bahwa orang-orang munafik ini sedang menunggu tentara Romawi yang jumlahnya ribuan untuk menghancurkan Madinah. Inilah yang kemudian kita kenal dengan Masjid Dirar. Masjid yang dibangun untuk memusuhi umat Islam. Dan masjid ini adalah masjid yang paling indah, yang paling bagus, paling megah. Tetapi masjid ini dipakai sebagai kedok untuk menutupi identitas yang sebenarnya. Maka inilah yang disebut dengan Masjid Dirar.
Oleh karena itulah innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu akan menempati keraknya api neraka jahanam. Coba keraknya api neraka jahanam itu seperti apa? Karena Abu Thalib pamannya Rasulullah ketika meninggal dunia, Iqra'u la ilaha illallah, bacalah la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tetapi Abu Thalib tidak mau membaca, karena tetap dia mengatakan la ilaha illallah wa anna Muhammad ponakanku. Saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah ponakanku. Tidak mau mengakui Muhammad sebagai nabi dan rasul. Abu Thalib ini orang kafir, tetapi kafir yang melindungi perjuangan Rasulullah. Maka Rasulullah SAW diberikan peringatan oleh Allah bahwa petunjuk itu petunjuk Allah. Innal huda hudallah, petunjuk itu petunjuk dari Allah. Siapapun tidak bisa menentukan dan memastikan kepada orang lain agar orang lain ini mendapat petunjuk. Kita hanya bisa melakukan ikhtiar bagaimana orang lain mendapat petunjuk sampai akhir hayatnya. Sebagaimana Rasulullah menuntunkan syahadat kepada pamannya sampai akhir hayatnya. Iqra'u la ilaha illallah wa hajju biha. Bacalah wahai pamanku syahadatain. Kalau engkau baca, aku akan menghajikan engkau dengan syahadatmu, kata Rasulullah. Tapi Abu Thalib tidak mau membaca syahadatain. Maka disampaikan di dalam riwayat itu bahwa siksa yang paling ringan itu adalah siksanya Abu Thalib. Lalu bagaimana siksa yang paling ringan itu ya Rasulullah? Rasulullah menjelaskan bahwa Abu Thalib ini nanti di bawah kakinya akan dikasih api neraka jahanam yang sebesar ujung kuku. Ketika Abu Thalib menginjak seujung kuku dari api neraka jahanam ini, diinjak dengan kakinya, maka digambarkan di dalam hadis itu ubun-ubun Rasulullah itu, Abu Thalib itu mendidih. Jadi kaki menginjak api, lalu ubun-ubunnya mendidih. Jangan ditanya bagaimana dada dan perutnya. Dada dan perutnya jangan ditanya kalau ubun-ubunnya mendidih. Kita bisa membuat analog bagaimana keadaan jeroan atau perut dada itu seperti apa. Itu siksa yang paling ringan. Lah sekarang faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur, kata Allah. Surga dan neraka itu pilihan. Allah membuat pilihan surga, Allah buat pilihan neraka. Kita diberi oleh Allah kebebasan untuk memilih. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Sehingga sekarang kita tinggal memilih mau surga apa mau neraka. Masing-masing sudah ada jalannya. Untuk menuju surga jalannya ini, untuk menuju neraka jalannya ini. Kalau jujur itu berarti jalan surga, kalau dusta itu berarti jalan neraka. Kalau setia kepada suami dan istri itu jalan surga, tetapi kalau selingkuh itu adalah indah, itu jalur neraka. Tinggal pilih saja. Karena surga dan neraka adalah pilihan. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Itu yang paling ringan. Kalau orang munafik itu, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Kalau tempatnya orang munafik itu berada pada tempat yang paling rendah dari api neraka jahanam, keraknya api neraka jahanam, kita tidak bisa membayangkan. Bahkan ada riwayat juga yang mengatakan karena orang yang di neraka itu dibakar kulitnya hancur, kembali lagi hancur, kembali lagi, sampai sahabat itu kena rasaran. Emang tebalnya kulit orang yang di neraka itu berapa? Maka Rasulullah waktu itu menggambarkan berapa? 100.000 perjalanan cahaya. Jadi kulit itu udah habis-habis. Karena di dalam teori kedokteran itu ada lapisan kulit kalau sudah hilang, itu dia tidak bisa lagi merasakan sakit pada tataran tertentu. Tetapi Rasulullah menyampaikan kulit orang yang di neraka jahanam itu ada terus, dibakar terus, dan dia dalam keadaan sadar.
termasuk yang menginjak api yang kecil itu kemudian ubun-ubunnya mendidih, itu bukan berarti dalam keadaan tidak sadar. Dia sadar 100%. Ada yang pernah operasi? Kalau ada yang operasi tiba-tiba sudah hilang biusnya, itu kan sakit. Istri saya pernah operasi sesar. Ketika perpisahan antara hilangnya bius dengan kesadaran penuh tentang rasa sakit, itu luar biasa sakitnya. Apalagi kalau ubun-ubun yang mendidih, jeroan yang dalam keadaan sadar sesadarnya. Boleh mencoba, tapi jangan dicoba, karena bisa dipastikan itu akhir dari kehidupan kita. Tidak usah dicoba. Cobalah dengan cara menyentuhkan tangan ini kepada lilin saja. Tidak perlu sampai mendidih. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itulah maka Allah ingin menunjukkan di awal surat Al-Baqarah bahwa ada 3 kelompok manusia, yang satu selamat, yang 2 celaka. Kelompok yang selamat yang pertama adalah dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi yang selamat yang pertama adalah orang yang percaya kepada Al-Quran secara keseluruhan, la raiba, dan tidak menyisakan sedikit pun keraguan tentang kebenaran isi Quran. Hudan lil muttaqin, maka kepercayaan yang penuh kepada Al-Quran tanpa ada sedikit pun keraguan kepada Al-Quran, itulah yang disebut dengan petunjuk yang sebenarnya. Jadi kalau karena ada pengaruh sains dan teknologi menyebabkan kita meragukan Quran, maka sungguh kita tidak akan termasuk dalam kategori dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Maka tahap pertama petunjuk itu adalah percaya. Dari percaya ini kemudian lahir menjadi perbuatan. Dari percaya ini lahir menjadi pandangan mata. Dari percaya itu lahir menjadi perbuatan tangan. Dari percaya lahir menjadi perbuatan kaki. Dan dari percaya ini lahir menjadi amalan lisan. Tetapi kunci yang pertama adalah percaya. Maka kalau ada orang berbuat baik dengan tangannya, tetapi di dalam hatinya tidak ada iman, maka kebaikan itu tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang berbuat baik dengan lisannya tetapi tidak ada iman di dalam hatinya, maka kebaikan lisannya tidak dihitung oleh Allah Subhanahu. Maka kunci yang pertama yang menjadikan kita ini selamat itu adalah percaya, iman. Tidak ada keraguan sedikit pun bahwa isi Quran itu pasti benar dan membawa kepada keselamatan. Hanya persoalannya kemudian, karena lalu para ulama memberikan tafsir tentang iman itu adalah at-tasdiqu bil qalbi, percaya dalam hati. Iqrarul bil lisan, diungkapkan dalam bentuk kata-kata. Kemudian amalul bil arkan, diamalkan dengan anggota badan, itu katanya iman. Jadi kalau iman itu antara kata-kata dengan hati berbeda, itu belum iman. Karena iman itu menurut takrif para ulama, iman itu berarti percaya dalam hati. Apa yang dipercaya dalam hati itu dikatakan dengan lisan dan diamalkan dalam bentuk perbuatan. Ini baru dikatakan amalan itu 100% sempurna di hadapan Allah Subhanahu. Maka percaya inilah pintu petunjuk Allah. Kebaikan Allah itu akan muncul dari percaya. Maka kalau orang punya iman, dia adalah pedagang, dia sukses menjadi pedagang karena imannya. Kalau dia pelajar, dia akan sukses jadi pelajar karena imannya. Jadi guru sukses menjadi guru karena dibimbing oleh imannya. Maka kalau sudah iman berubah menjadi direktur, iman berubah menjadi manajer, maka iman itu menjadi persoalan. Sehingga kita bekerja ini untuk Allah. Kalau Allah puas dengan pekerjaan kita, pasti direktur kita puas.
Sudah. Kalau kita bekerja untuk Allah, Allah memberikan penghargaan terbaik kepada kita. Maka yakinlah bahwa pasti manusia juga akan memberikan penghargaan yang terbaik. Kalau seorang dokter bekerja untuk pasien, maka ketika pasien naik BMW datang, dia langsung bergegap gempita, bahkan menyambut sampai ke depan tempat prakteknya. Tetapi pasiennya naik sepeda ontel, bisa jadi dia sembunyi. Maaf dokter, lagi istirahat. Ini bekerja untuk pasien. Tapi kalau seorang dokter bekerja untuk Allah, yang datang pakai BMW maupun dengan sepeda ontel, dia akan memberikan layanan yang sama. Karena layanan yang sama, yang terbaik kepada pasien, itulah yang dikehendaki oleh Allah. Kalau kita bekerja kepada Allah, Allah tidak pernah mau dipoligami. Allah tidak pernah mau diduakan. Itu berarti yang kita berikan kepada Allah harus karya yang terbaik. Apapun profesi, apapun pekerjaan yang kita sedang lakukan, harus kita berikan yang terbaik. Karena kalau kita memberikan yang terbaik dan itulah keinginan Allah, pasti innal hamdalillah, segala pujian itu milik Allah. Kalau kita memberikan yang terbaik untuk Allah, Allah akan meneteskan pujiannya kepada kita, sehingga semua orang mendekat menjadi sahabat, menjadi kawan, memberikan sanjungan, memberikan ikramnya kepada kita, karena asbab kita memiliki prestasi kerja di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ini tidak mudah, karena kita ini manusia yang di dalam hatinya ada nafsul lawwamah, ada nafsul ammarah, ada nafsul mutmainnah. Kalau lagi yang berpuasa itu adalah an-nafsul ammarah, itu munculnya cuma marah-marah saja, nyapu saja sambil komen. Kalau lagi nafsul ammarah, apalagi nafsul ammarah ini asalnya di rumah, dibawa ke kantor, sudah di kantor isinya pokoknya marah. Maka kita semua ini, saya, bapak dan ibu sekalian, ustaz dan ustazah, kita semuanya berusaha bagaimana agar kita ini menghasilkan hasil kerja yang terbaik, karena kerja kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menyapu, berarti menyapu sehingga menjadi apa? An-nadhafatu minal iman. An-nadhafatu minal iman itu berarti menyapu sampai tempat itu bersih sesuai dengan standar. Itu namanya an-nadhafatu minal iman. Kalau menyapu masih berceceran sampahnya, kalau belum menikah, kata orang tua nanti nggak dapat jodoh. Maka ibu-ibu kalau nyapu harus bersih. Lah udah dapat jodoh gimana? Itu orang tua dulu, akhlak itu dikiaskan dengan teknik atau tata cara hidup. Tetapi sesungguhnya itu adalah nilai-nilai normatif yang ingin diturunkan menjadi kegiatan yang hidup. Kalau lewat kuburan katanya tidak boleh begini. Kalau begini nanti ini bisa hilang, katanya. Tetapi itu ada nilai-nilai akhlakiyah yang sebenarnya ingin ditularkan kepada anak-anak kecil. Kalau disampaikan dalam bentuk ayat Quran, anak-anak kecil tidak paham. Tetapi kita kan sudah bukan lagi anak kecil. Oleh karena itulah maka pintu hudal lil muttaqin itu adalah pintunya adalah percaya. Maka tidak boleh satu ayat pun di dalam Al-Quran ini yang kita memiliki keraguan terhadapnya. Tidak boleh. Karena kalau itu terjadi, itu berarti kualitas iman dan petunjuk Allah itu menjadi tidak sempurna lagi. Kalau sudah tidak sempurna, itu akan berakibat kepada kerja kita, berakibat kepada hubungan dengan sesama dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lah ketika petunjuk ini masuk dalam bentuk iman, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan di dalam surah Maryam itu, wa yazidullahu alladziina tadaw hudan. Jadi ternyata petunjuk itu tidak hanya satu. Ketika ada orang diberi petunjuk oleh Allah untuk percaya kepada Quran, lalu kemudian iman itu dia pakai ke pasar untuk berjualan. Di pasar itu juga ada petunjuk Allah. Maka Allah menyampaikan, ada orang yang hanya mendapat satu petunjuk tetapi di tempat lain dia bermaksiat. Ada orang pakai gamis ketika ada di sholat, ketika sholat dia seakan-akan sangat khusyuk, sholatnya lama, batuknya sampai hitam.
Tetapi ketika ke pasar dia menjual susu yang sudah basi. Di masjid dia dapat petunjuk, tetapi di pasar dia tidak dapat huda. Maka seharusnya di masjid dia dapat petunjuk, di pasar dia juga mendapat petunjuk bagaimana teknik menjual menurut Al-Quran. Maka di dalam surah Maryam itu disampaikan, wa yazidullahu alladziina tadaw hudan. Allah akan menambah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah petunjuk. Sudah dapat petunjuk, dikasih petunjuk lagi. Dapat petunjuk, dikasih petunjuk lagi, petunjuk lagi. Sehingga kalau orang ini dikasih petunjuk, dikasih petunjuk, apapun yang ada di tangannya itu berkah. Apapun yang dia lihat itu menjadi amal soleh. Apapun yang dia langkahkan dengan kakinya itu menjadi amal soleh. Itu yang dimaksud dengan wa yazidullahu alladziina tadaw hudan. Ada orang beramal soleh dengan lisannya, tetapi bermaksiat dengan tangannya. Maka dia mendapat petunjuk lewat lisannya, tetapi tangannya tidak dapat petunjuk. Lah yang kita harapkan ini adalah sebagaimana surah Maryam tadi, wa yazidullahu alladziina tadaw hudan. Yaitu Allah akan menambah orang-orang yang Allah beri petunjuk dengan petunjuk. Sehingga ketika kita ke pasar jadi pedagang, bagaimana Allah menjadi petunjuk, memberikan petunjuk sebagai pedagang. Ketika kita menjadi guru, bagaimana Allah memberikan petunjuk kepada kita sebagai seorang guru. Kalau suami kita ini adalah seorang teknokrat atau politikus, bagaimana Allah memberi petunjuk dia sebagai seorang politikus. Sehingga dimanapun kemanapun dia melangkah, doa yang dia sampaikan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami surga di dunia dan berikanlah kepada kami surga di akhirat. Oh, ternyata surga itu bukan semata-mata yang akan kita rasakan setelah meninggal dunia. Tidak. Surga sudah mulai kita rasakan dari hari sekarang. Bagaimana anak kita ini menjadi anak surga? Ketika anak kita ini bisa menjalankan ajaran agama dengan baik, pendidikannya sukses, karirnya sukses, amal solehnya sukses, anak ini menjadi anak surga. Itu cita-cita kita bersama. Anak kita masih banyak yang kecil, termasuk anak saya. Maka doa kita kepada Allah, jadikan anak saya ini anak surga. Istri menjadi surga karena istri ini menjaga kehormatan diri, karena yang berhak untuk diri saya hanya suami saya. Maka dia akan menjadi istri surga. Suami juga ada suami surga, karena suami ini tidak memandang kecuali hanya memandang kepada istrinya, pandangan yang penuh syahwat. Kalau memandang yang lain silahkan memandang, tetapi itu cukup pandangan mata saja, bukan pandangan yang sampai masuk ke hati. Karena tidak hak untuk memasukkan pandangan kepada selain istrinya sampai kepada hati. Ya kalau sampai ya segera langsung melengos. Kira-kira begitu Pak Tola ya. Langsung taubat ke Ustaz Ma'ruf. Walaupun ada riwayat itu katanya pandangan pertama itu. Tapi kalau sekali sampai 5 menit itu kan berbahaya juga. Sekali itu maksudnya bukan yang disengaja ya. Sekali itu maksudnya tidak sengaja terus langsung memalingkan. Kalau terus enggak melihat di kaca gitu, sekali. Nah itu beda lagi masalahnya. Ustaz-ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah petunjuk Allah. Jadi kita meminta petunjuk kepada Allah itu tidak pernah berhenti. Maka nanti 3 kelompok orang yang namanya sudah mendapat petunjuk, kemudian orang kafir dan orang munafik ini semuanya oleh Allah diseru, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi orang yang sudah jelas-jelas dapat petunjuk, orang kafir, kemudian orang munafik, semuanya dikumpulkan oleh Allah dalam bentuk panggilan ya ayyuhan nas. Masa orang dapat petunjuk masih dipanggil oleh Allah untuk mengabdi kepada Allah? Itu tidak lain karena petunjuk itu tidak satu dimensinya. Petunjuk itu bertambah.
Sehingga petunjuk ini tidak berkaitan dengan persoalan kaya miskin, petunjuk tidak berkaitan dengan persoalan pejabat atau bukan pejabat, menteri atau bukan menteri, presiden atau bukan presiden, tidak ada kaitannya dengan itu. Tetapi petunjuk itu berkaitan dengan kematangan karakter dan mental seseorang. Maka di akhirat bisa jadi seseorang yang kita anggap remeh di dunia ini ternyata menempati singgasana yang indah. Tetapi orang yang kita anggap yang sangat terhormat di dunia ini ternyata kelak di akhirat dia menjadi orang yang tidak mendapatkan tempat yang terhormat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itulah maka walaupun orang ini sudah mendapat petunjuk, tetapi tetap juga oleh Allah diseru untuk tetap konsisten istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Asy-Sya'rawi di dalam tafsirnya itu menyampaikan bahwa benar orang yang sudah beriman itu tetap diseru untuk tetap beribadah kepada Allah. Karena apa? Karena orang yang sudah beriman di tengah jalan dia akan digoda oleh setan dan bisa jadi dia keluar dari keimanannya kemudian masuk ke jalur maksiat. Orang di awal ini sudah kekeh dengan imannya, sudah kekeh dengan pendiriannya untuk jujur. Tetapi ketika dapat giliran jadi menteri, nah, siapa yang tidak mengenal misalnya dengan Bedu Amang? Bedu Amang itu ketika tahun 70-an dia ketua umum Himpunan Mahasiswa Islam yang demonstrasi terhadap intervensi asing ke negara Indonesia. Dia sangat menjunjung tinggi tentang kejujuran. Tetapi ketika Bedu Amang diangkat menjadi kepala Bulog, apa yang terjadi? Ikut juga di dalam lingkaran korupsi. Jangan-jangan kita belum korupsi karena belum punya kesempatan. Nah, ini dia. Maka karena itulah orang yang sudah beriman tetap diseru oleh Allah untuk beriman. Karena semakin tinggi posisi seseorang, peluang dan kesempatan untuk menyalahgunakan jabatan itu juga semakin tinggi. Karena dana yang dikelola juga semakin banyak. Apalagi mau jadi posisi mudi mahat. Sudah, beliau bisa mengeluarkan policy, beliau bisa kesempatannya lebih besar. Maka petunjuk bagi seorang mudir dengan petunjuk yang tidak punya peluang untuk itu seharusnya harus semakin meningkat. Maka itulah yang dimaksud dengan kembali kepada surah Maryam tadi, wa yazidullahu alladziina tadaw hudan. Maka wajar kalau kita harus sering-sering berdoa kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa ini harus kita baca. Kenapa? Karena kita punya cita-cita surah Maryam ini. Kalau Allah sudah memberikan keyakinan kita kepada Quran, lalu bagaimana Quran ini juga menjadi petunjuk ketika kita bawa ke pasar, ketika Quran ini kita bawa ke kantor? Itu yang penting. Maka kita selalu menjaga diri kita dan hati kita dengan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ya Allah, ya Tuhan kami, la tuzigh, jangan engkau palingkan, qulubana, hati-hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau beri petunjuk hati kami ini, wa hab lana, dan karuniakanlah, berikanlah, wahab lana min ladunka, dan berikanlah kepada kami dari sisi engkau ya Allah rahmah, kasih sayang. Kasih sayang Allah itu apa? Hatinya tenteram. Kasih sayang Allah itu apa? Rezekinya cukup. Bukan kaya, tapi cukup. Maka Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada kita. Kalau berkaitan dengan harta, bagaimana harta ini menjadi petunjuk, bagaimana harta ini memberikan kecukupan. Gajinya 1 juta, cukup untuk makan dengan istri. Gajinya 1 juta, cukup membiayai pendidikan anak sampai jadi dokter. Gajinya 1 juta, cukup umroh. 1 juta kok bisa umroh? Yo bisa. Nabungnya 15 tahun. Jelas, pakai manajemen
Oh, biro haji, tidak promosi. Bahwa ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah mengajarkan kepada kita, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Jadi doa ini diajarkan oleh Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib ketika ada seorang pengusaha, sahabat yang punya profesi sebagai pengusaha. Tapi dia berbeda dengan Utsman bin Affan. Dia berbeda dengan Abdurrahman bin Auf. Kalau Abdurrahman bin Auf itu diberi gelar oleh orang Arab. Seandainya batu diletakkan di tangannya Abdurrahman bin Auf, batu itu berubah jadi emas. Itu dari saking lihainya seorang Abdurrahman bin Auf itu berdagang. Tapi sahabat ini setiap kali berdagang rugi, pinjem ke Baitul Mal, beli untuk beli barang dijual ke pasar, rugi lagi, sehingga orang ini terlilit dengan hutang. Maka dia datang kepada Rasulullah menceritakan keadaannya. Lalu Rasulullah SAW berpaling kepada Ali bin Abi Thalib. Ya Ali bin Abi Thalib, tidakkah kamu mau saya ajarkan sebuah doa yang kalau kamu membaca doa ini, usahamu akan lancar dan hutangmu akan hilang? Ada yang punya utang? Ini doanya kata Rasulullah. Ini makanya harus diamalkan. Kalau pengen cepat hutangnya lunas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Ini ajaran Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib. Jadi doa ini ternyata setelah coba saya baca dan saya renungkan, ini membentuk karakter. Kalau doa ini hanya dibaca lalu tidak kita bawa doa ini kepada kehidupan kita sehari-hari, doa tinggal doa. Doa ini harus kita bawa ke dalam profesi kita. Kalau doa ini tidak kita bawa ke dalam profesi kita, doa tinggal doa, hutang tambah hutang. Kenapa? Karena doanya nggak dibawa. Maka Rasulullah menyampaikan, Allahumma kfina, ya Allah berikanlah kecukupan kepada kami, min halalika dari harta yang halal, an haramik daripada harta yang haram. Jadi kalau kita melihat lafaz yang pertama, Allahumma kfina bihalalika an haramik, ya Allah berikanlah kecukupan kepada kami dari harta yang halal daripada harta yang haram. Berarti orang yang ingin lunas hutangnya, yang pertama hanya mencari yang halal dan tidak mau kepada yang haram. Dah itu. Cari yang halal, buang yang haram. Itu yang pertama. Kalau sudah kita menghalalkan sesuatu yang haram, hutang kita tambah terus. Bukan berarti sekarang hutangnya nambah terus. Rezekinya bukan begitu maksud saya. Tetapi filosofi orang yang ingin cepat terbayar hutangnya dari doa ini, dia harus berusaha untuk mencari yang halal-halal saja daripada yang haram-haram. Kemudian yang kedua, setelah dia mendapatkan sesuatu yang halal, buatkanlah perencanaan untuk cukup. Buat perencanaan untuk cukup. Kalau punya pendapatan 1,5 juta, jangan setiap hari makannya di Kentucky Fried Chicken. Lah gaji 1,5 juta, malam makannya Kentucky Fried Chicken. Pagi Mas yang kalkulatornya rusak itu Taman Sari. Taman Sari. Coba sarapannya Taman Sari. Nah ini, wah ini. Pagi makannya Taman Sari. Menu yang diambil bukan tempe, garang asem. Malam tidak mau kalau nggak makan Kentucky. Ditanya berapa gajinya Mas? 1,5 juta. Cukup nggak? Nggak cukup. Maka setelah kita dapat yang halal, masuklah ke program cukup. Agar 1,5 juta ini cukup, bagaimana tekniknya? 1 bulan ada 30 hari.
Satu hari makan 2 sampai 3 kali. Kalau ini kita hitung berarti berapa sekali makan? Masukkan ke manajemen cukup. Kalau sudah planning kita seperti ini, sudah hutang kita terselesaikan. Ini persoalannya adalah manajemen cukup ini tidak kita jalankan. Pemasukan, apa kata pepatah itu, lebih besar pasak daripada, kira-kira seperti itu. Maka kalau seperti ini cara hidup kita, jangan ditanya apa saya sudah cukup. Ya mudah-mudahan kita sama-sama berdoa kepada Allah, Allahumma qina bihalalika haram. Jadi manajemen cukup itu diadakan. Kalau sudah manajemen cukup ini kita jalankan, lalu nafsu kita ini kita kendalikan, karena masalah makan, konsumsi dan macam-macam itu adalah persoalan pengendalian nafsu. Di dalam diri kita ini ada an-nafsul ammarah, ada an-nafsul lawwamah, dan ada an-nafsul mutmainnah. Kalau yang berkuasa itu adalah an-nafsul ammarah, yaitu tadi pendapatan kecil tetapi makannya kentaki terus, itu nafsul ammarah. Itu nafsul ammarah yang berkuasa, karena dia kemudian menerapkan hidup boros. Karena hidupnya boros, maka kemudian pendapatannya per bulan tidak cukup untuk menghidupi 1 bulan. Kalau 1 bulan itu habis hanya untuk 20 hari, lalu 10 harinya itu ngutang ke warung, tiap bulan begitu terus, kira-kira setahun berapa hutangnya? Kira-kira bangkrut atau tidak? Bangkrut. Sudah jelas manajemen cukup tidak masuk. Itu berarti semua orang Islam itu harus belajar tentang ilmu bagaimana menghitung uang. Seharusnya Pak Hartanto itu harus mengembangkan manajemen keuangan keluarga. Karena kesejahteraan bagian keuangan tidak hanya kesejahteraan pondok, tetapi bagaimana membangun kesejahteraan individu. Maka perlu dikeluarkan manajemen keuangan keluarga. Dalam sistemnya Pak Hartanto nanti dibeli sistem manajemen keuangan keluarga. Biar semua kita ini bisa mengelola uang kita yang efektif itu seperti apa caranya. Ternyata ini penting. Ini penting. Karena kita punya cita-cita buat rumah. Apalagi rumah yang kita impikan lantai 3, 300 meter persegi, tempatnya strategis, di depan nanti ada toko, sampingnya ada garasi mobil, ya toh? Ada kolam renang. Nah kalau mimpi-mimpi itu terus kita kembangkan, lalu kemudian yang menguasai di diri kita an-nafsul ammarah, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah tangan diperintah yang nolnya, tadinya nolnya 9, kurangi nolnya 1. Coba untungnya berapa ya? Kalau 9 Pak Hartanto nolnya, kurangi 1 itu untung berapa Pak Hartanto? Rela tangan itu tanda tangan. Kenapa? Karena nafsul ammarah sudah bayangkan rumah lantai 3, tempat strategis, 300 meter persegi, strategis sudah berapa per meter Bang Udin? Mungkin sekarang 1 juta udah nggak cukup gitu. Hah? Udah nggak mau, udah 4 juta katanya. Lah kalau kita hitung-hitung per meter 4 juta, padahal di sini nih, rumah 3 lantai, 300 meter persegi di depan kampus UMS. Ngelihat rekening. Nah kalau nafsu amarah yang paling dominan, maka dia akan mengambil cara-cara yang di luar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka prinsip hidupnya tidak lagi pada posisi Allahumma qina bihalalika an haramik. Maka manajemen cukup ini menjadi penting. Karena begini, cukup digagasi. Tapi jangan dikira cukupnya ini ada yang lain digagal sifat. Tinggal rencana saja, dibuat rencana cukup. Jangan gaurikan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa yang dikedepankan oleh Rasulullah itu adalah kecukupan? Karena menurut hukum ekonomi, itu kebutuhan manusia itu seperti gambar ini, tak terbatas. Pemenuhan keinginan seseorang itu tidak terbatas, tetapi pemenuhan terhadap kebutuhan itu terbatas. Kalau kita ini diopen oleh malaikat, neraka ditutup,
Hukum haram ditutup. Silahkan Anda minta apa saja. Pak Artanto minta apa? Neraka ditutup. Halal haram tidak ada Pak. Sampean boleh minta apa saja. Anggap saja malaikat Jibril ada di depan sampean. Saya yakin Pak Har meminta jauh lebih banyak daripada yang sekarang ada. Dia kan rumah belum ideal Pak Har. Oh sudah cukup itu karena ada halal haram tadi. Tapi kalau sudah ditutup semuanya, halal haram nggak ada, neraka nggak ada, sampean boleh minta apa saja. Gak minta tambah istri loh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kenapa? Coba kita lihat misalnya seorang gayus ketika 3A di perpajakan. 3A itu take home-nya kan 13 juta. Take home gaji loh ya. Kemudian dihitung lagi dari perjalanan dinas gayus ke sana kemari. Itu bisa dia menerima 30 sampai 35 juta per bulan. Kakak istri saya perpajakan di Solo Tigo, kemudian di Surabaya, sama di Bali, 3. Jadi saya sedikit-sedikit dapat bocoran untuk 3A yang pajak baru. Lah 13 juta. Nih ustaz-ustazah sekalian punya penghasilan per bulan 13 juta. Cukup apa enggak? Cukup kan? Cukup. Tetapi kata siapa cukup bagi gayus? Gayus nggak cukup. Bagi gayus nggak cukup. 35 juta nggak cukup. Harus cari lagi. Sampai hartanya bermiliar-miliar, tetapi juga nggak cukup. Itu berarti cukup nggak cukup tidak berkaitan dengan banyak sedikitnya uang. Tetapi cukup nggak cukup itu berkaitan dengan persoalan iman. Kalau mau diikuti, tidak pernah kita ini cukup. Tidak pernah cukup. Tetapi karena pengendalian cukup ini adalah iman, lalu di dalamnya ada an-nafsul mutmainnah, ada an-nafsul lawwamah, maka kemudian kita mau makan Kentucky hitung-hitung. Ya tidak apa-apa, sebulan sekali makan Kentucky kan boleh. Ya turun-turunnya dari Kentucky Popeye. Agak-agak turun ya, budgetnya sedikit, 5.000 sudah dapat 1 bungkus. Wah pengalaman ini. Jangan bilang, wah kalau budgetnya Popeye agak lebih tinggi, ini tidak sesuai dengan pemasukan, ya sudahlah. Kentucky Fried Chicken di pasar jam 6:30 atau jam 6. Dia 3.000 dapat. Nah, karena tiap hari ke pasar. Nah, artinya apa? Manajemen cukup itu adalah ada an-nafsul lawwamah. An-nafsul lawwamah itu adalah pengendalian. Bagaimana orang mengendalikan keinginannya yang tak terbatas tadi menjadi sesuatu yang terbatas sehingga itu menjadi cukup. Sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa kita ini bersama-sama berusaha untuk berdoa dengan doa Rasulullah ini. Kemudian bagaimana membawa doa ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah kalau sudah manajemen cukup ini baik, bagus, sudah efektif kita jalankan, antara pemasukan dengan pengeluaran sudah kita hitung sedemikian rupa, sistemnya yang hitung nanti Pak Har, maka Pak Har besok ngisi pengajian, tapi jangan ngisi tentang agama Pak Har, jangan tafsir, sampai ngisi tentang keuangan. Jadi karena penting, karena seharusnya harta setiap orang muslim itu harus terbuka. Yang dilaporkan harta kekayaannya bukan hanya pejabat negara, tetapi semua rakyat di negara muslim itu harus melaporkan kekayaannya. Kalau tidak melaporkan, bagaimana mau menghitung zakat 2,5%? Kalau tidak ada perhitungan harta keluarga. Kalau kita ini kan selama ini pakai asumsi hartaku sekian, ya sudahlah 2,5%-nya sekian. Seharusnya tidak. Ada seorang akuntan publik yang menghitung harta kekayaan kita, lalu 2,5%-nya kita keluarkan. Kenapa zakat dihitung dengan persentase? Karena harta kita pun akan dihitung dengan persentase. Itu idealnya. Tetapi wallahu a'lam bishawab, maka Pak Har nanti menghitung, membuat manajemen akuntansi keluarga, sehingga nanti bisa didefinisikan dari yang masuk LJS itu yang zakat berapa, yang infak berapa, yang sedekah berapa. Apa akibatnya? Distribusinya juga jelas, zakat untuk ini, sedekah infak untuk ini. Kan implikasinya luar biasa kepada syariat muamalah kita. Implikasinya luar biasa dari akuntansi keluarga tadi.
Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah SWT, lah ketika manajemen cukup ini sudah efektif kita jalankan, baru doa yang kedua, Allahumma aghnina, Allahumma qfina bihalalika an haramik, wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, jadikanlah saya ini orang yang kaya, kekayaan yang berasal dari keutamaan Engkau, tidak berasal dari yang lain. Jadi yang kedua baru kita minta kaya setelah sudah bisa melaksanakan manajemen cukup. Anak kecil kita yang sekolah di SD, di SMP, itu sudah kita bisa ajari manajemen cukup. Nah, sangomu sehari 4.000. Biar kamu itu nanti pulang bisa nyelengi 1.000, berarti kamu jajan harus berapa? 3.000. Lah kalau 3.000 kamu jajan apa saja? Es 500 rupiah. Jajan, biasanya anak kita kan pinter dia menghitung. Sangu saya 4.000. Udah sekarang saya minta 2.000. 2.000-nya digabung dengan besok jadi 6.000. Ini manajemen cukup. Dia sudah berhitung kalau ingin tabungannya banyak, dia ambil setiap hari sangunya itu tidak penuh. Diambil separuh-separuhnya ditabung. Ini manajemen cukup. Kalau sudah manajemen cukup ini kita lakukan, maka muncullah apa yang disebut dengan wa aghnina bifadlika amman siwak. Jadikanlah aku ya Allah sebagai orang yang kaya, kekayaan yang berasal dari Engkau, bukan kekayaan yang berasal dari selain Engkau. Berarti harta kita itu ada yang datangnya dari Allah, tetapi ada kekayaan yang datangnya dari selain Allah. Berarti selain Allah itu berarti dari siapa? Ya dari jin, dari setan. Na'udzubillah min. Maka kita bersama-sama berusaha bagaimana kita menjadi orang kaya, tetapi kekayaan yang berasal dari keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah yang disebut dengan hudal lil muttaqin. Jadi kalau kita percaya kepada Quran, lalu Quran kita turunkan kepada kehidupan kita sehari-hari, tampaknya efeknya luar biasa. Hanya persoalannya kadang-kadang kita ini susah untuk bisa fokus untuk membaca Quran, untuk memahami artinya, memahami tafsirnya, apalagi mau menyempatkan diri ikut majelis taklim karena atas dasar kesadaran untuk belajar Quran. Itu kan tidak mudah. Padahal Rasulullah SAW menyampaikan, maka ada qaumun fi masjidin yasluna kitaballah wa yatadarasunahu illa unzilat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hufathumul malaikah. Ini jelas ini janji Allah dan Rasulnya itu pasti terjadi. Siapa yang tidaklah seseorang itu duduk di masjid, kemudian dia membaca Quran dan mempelajari isi kandungan Al-Quran, illa unzilat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan berikan kepadanya ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah akan lingkupi dirinya dengan rahmat dari Allah. Rahmat itu ya macam-macam. Seperti yang kami sudah sampaikan, bisa dalam bentuk harta, bisa dalam bentuk tetangga, bisa dalam bentuk keluarga, bisa dalam bentuk anak, bisa dalam bentuk jodoh dan lain sebagainya. Itu rahmat. Wa hufathumul malaikah, dan Allah akan mengutus malaikat untuk menjaga dia di mana saja dia berada. Ini kan janji Rasulullah luar biasa. Tetapi sejauh mana kita ingin mengendalikan diri kita untuk mendekatkan diri kepada Quran? Bagaimana ingin merujukkan setiap kegiatan yang kita lakukan kepada Quran? Kita kan bisa menulis nih, kebiasaan kita 1 minggu itu apa saja. Mencuci, makan pagi, bermuasyarah dengan istri dan suami kecuali yang bujangan, bergaul dengan tetangga. Kenapa tidak semua itu dikembalikan kepada Quran? Apa kata Quran hidup bertetangga? Apa kata Quran ketika kita makan? Apa kata Quran ketika kita bekerja? Itu semuanya kita rujukkan kepada Quran. Dalam rangka apa? Yaitu tadi unzilat alaihimus sakinah, untuk mendatangkan ketenangan jiwa. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, agar Allah menyeliputi rahmatnya kepada kita.
Kemudian yang terakhir, wa huffathumul malaikah, agar Allah mengutus malaikat untuk menjaga kita. Tetapi tentu visi Quran semacam ini tidak mudah kita terapkan, apalagi di zaman seperti sekarang. Sama lah antara kami, ustaz dan ustazah sekalian, saya kira sama. Tetapi saya harus menyampaikan ini Quran. Ini adalah cita-cita yang mau kita tuju. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya kepada yang gaib, tentang Allah, tentang malaikat, tentang surga, tentang neraka, kita semuanya percaya. Wa yuqimuna shalah, yuqimu shalah. Di dalam berbagai macam kitab tafsir, kalau kita membaca terjemah Jepang itu, yuqimuna shalah itu akan kita dapatkan terjemahnya mendirikan sholat. Tetapi makna yang kalau kita baca di dalam tafsir Ibnu Katsir, Imam Asy-Sya'rawi, bahkan di dalam kitab Jalalain, itu bisa kita dapatkan bahwa yuqimuna shalah itu maknanya adalah melaksanakan sholat secara mendalam dan terus menerus. Jadi ada takkidnya, melaksanakan sholat secara mendalam dan terus menerus. Apa maksud menjalankan sholat secara mendalam itu? Maksudnya adalah kita sholat mengerti bacaan sholat, kita sholat mengerti apa makna di balik sholat, dan kita mengerti kalau kita sudah sholat apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu namanya sholat yang mendalam dan terus menerus. Artinya tidak berhenti untuk sholat. Karena media dialog kita dengan Allah itu adalah as-sholat. Maka Rasulullah menyampaikan as-sholatu mi'rajul muslim. Para ulama mengatakan as-sholatu mi'rajul muslim. Kalau Rasulullah itu mi'raj dengan jasad dan ruhnya ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat, maka mi'raj kita itu adalah lewat sholat kita. Maka di dalam sholat itu kita sedang berhadapan dengan Allah. Kalau kita sedang berhadapan dengan Allah, lalu kata-kata kita itu adalah kata-kata di dalam sholat, dan kita tidak mengerti apa yang kita baca di dalam sholat, bagaimana mungkin terjadi dialog yang harmonis antara dua orang yang berdialog, tetapi dua-duanya sama-sama tidak mengerti. Yang satu tidak mengerti apa yang dia katakan, yang satunya mengerti, Allah mengerti apa yang kita inginkan, tetapi apa yang kita lafazkan lewat sholat kita tidak mengerti arti dan maknanya. Maka berarti PR kita, kalau kita sholat seperti sholatnya Quran, berarti kita harus mengerti arti dan makna apa yang kita baca di dalam sholat kita. Kalau ada di antara kita sholat belum mengerti arti dan maknanya, mari kita tingkatkan dengan mempelajari arti dan makna bacaan dalam sholat kita. Sehingga ketika kita Allahu Akbar, sungguh-sungguh seakan-akan yang kita ucapkan ini di depan kita adalah Allah. Inilah yang disebut dengan mi'raj. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa-apa yang direzekikan oleh Allah kepada kita mau menafkahkannya. Maksudnya apa? Menafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sudah dapat gaji, serahkan ke istri. Jangan rumput tetangga lebih hijau, malah yang diopeni istri tetangga daripada istri sendiri, atau openi suami tetangga daripada suami sendiri. Jadi kalau sudah dapat gaji, ya serahkan ke istri. Saya jangan ditanya loh, gaji saya sudah saya serahkan. Tapi kan di asrama ada namanya uang lanang ya. Apa? Oh, enggak ada ya, ibu-ibu enggak ada. Benar. Berarti harus diserahkan semuanya. Kalau enggak diserahkan semuanya, diperlihatkan rekeningnya. Ini loh uang kita. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau ibu-ibu setuju deh. Jadi seperti itu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, itu maksudnya adalah bagaimana menafkahkan rezeki yang diberikan kepada kita di jalan Allah. Rezeki itu kita pakai untuk menafkahi istri, menafkahi anak-anak. Kalau sudah cukup sandang pangan papan, sisanya kita pakai untuk fakir miskin. Kita pakai lagi sebagian untuk tabungan umroh. Nah, ada lebihnya enggak Pak Artanto?
Kalau sudah lebih gajinya untuk kebutuhan sehari-hari, rumah sudah rumah sendiri, makan minum sudah cukup, biaya pendidikan anak sudah cukup, gitu. Lalu sisanya untuk apa? Sisanya sebagian untuk nambah investasi, sebagian untuk it'amut ta'am, memberi makan orang-orang yang membutuhkan makan, sisanya lagi untuk ibadah. Ibadah meningkatkan ibadah kita. Yo haji, yo umroh. Tapi haji umroh terus. Ini enggak, saya bukan karena biro. Enggak, karena memang begitu syariatnya. Maka orang yang mau umroh dengan hutang enggak boleh. Enggak boleh. Karena nanti dia pulang dari umroh itu tambah pusing. Tambah pusing bayar hutang. Padahal risalah tentang haji dan umroh itu, orang yang pulang haji umroh itu dia tambah kaya. Tambah kaya. Tabi'u al-hajj wal umroh. Ikutilah setelah haji itu umroh. Kenapa? Karena bainahuma yanfi al-faqr. Karena setelah haji diikuti dengan umroh itu akan menghindarkan seseorang dari kefakiran. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillahi hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa bil mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di hadha tafarruqan ma'suma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya kami minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.